Ada kepercayaan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya Sunda, bahwa kerajaan Pajajaran menghilang bersama dengan Prabu Siliwangi Ngahyang atau Moksa. Seperti itulah hilangnya kerajaan Pajajaran yang diyakini dalam beragam versi cerita rakyat. Namun, apa yang dijelaskan bukti sejarah dan para ahli? Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang diperkirakan berpusat di Pakuan, Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering pula disebut dengan negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, kerajaan Pajajaran didirikan oleh Srijaya Bupati pada 1923 Masehi. Kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 hingga 1521 Masehi. Sri Baduga Maharaja lahir pada tahun 1401 di Kawali Galuh atau sekarang merupakan daerah Ciamis. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja yang tercatat pada beberapa prasasti yang pernah ditemukan. Naskah Kitab Waruga Jagat dan Pancakaki Masalah Karuhan KP menyebut bahwa periode kekuasaan Prabu Siliwangi adalah masa kemakmuran bagi Pakuan. Meski dipercaya sebagian masyarakat bahwa kerajaan Pajajaran menghilang bersama Prabu Siliwangi Moksa, namun fakta sejarah menunjukkan hal berbeda. Fakta sejarah menyebut bahwa masih ada 5 raja sebelum Pajajaran akhirnya benar-benar runtuh. Dikutip dari buku Hitam Putih Pajajaran yang ditulis Ferry Taufik El Jaquen, berikut urutan Raja Pajajaran dimulai dari Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja. Setelah meninggalnya Prabu Siliwangi, tahta kerajaan jatuh ke tangan putranya Surawisesa. Prabu Surawisesa sendiri berkuasa tahun 1521 sampai dengan 1535 Masehi. Kemudian penerusnya adalah Ratu Dewata yang bertahta tahun 1535 sampai dengan 1543 Masehi. Setelah itu masih ada raja lainnya yakni Ratu Sakti, Ratu Nila Kendra, hingga Raga Mulya yang merupakan raja terakhir Pajajaran. Di bawah kepemimpinan Prabu Surawisesa, kerajaan Pajajaran masih sangat disegani. Untuk mengenang jasa ayahnya, Prabu Surawisesa juga membuatkan sebuah prasasti yang bernama Batu Tulis. Prasasti tersebut menguak bahwa pasca kematiannya, jenazah Prabu Siliwangi diperabukan. Prasasti itu pula yang menjadi satu-satunya tonggak bukti keberadaan kerajaan Pajajaran yang tersisa di atas kota Pakuan Pajajaran. Selebihnya, situs kota Pakuan yang terkenal sebagai ibu kota kerajaan Pajajaran hanya bisa direka-reka. Secara fisik, kota itu sudah lama hilang di telan bumi. Bahkan ketika orang-orang VOC melakukan ekspedisi pada akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-18, mereka gagal menemukannya. Kerajaan Pajajaran berdasarkan keterangan para ahli sesungguhnya tidak menghilang, namun dibakar saat penyerangan oleh Kesultanan Banten. Saat penyerangan terjadi, ibu kota kerajaan Sunda yakni Pakuan Pajajaran dibakar habis dan seluruh anak keturunannya dibunuh. Itulah yang menyebabkan kerajaan tersebut tidak banyak ditemukan peninggalannya. Setelah Prabu Siliwangi wafat, Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota kerajaan Sunda disebut masih tetap ada. Awal keruntuhan kerajaan Pajajaran dimulai dari Sunda Kelapa yang dapat direbut pasukan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathaillah pada 1527. Sementara itu, dilansir dari Historia, Profesor Dr. Ayat Rohaidi yang meneliti naskah Wangsakerta yang berasal dari Cirebon tidak sependapat dengan persepsi bahwa Sri Baduga Maharaja adalah raja terakhir. Naskah Wangsakerta juga menyebut bahwa raja Sunda terakhir adalah Surya Kencana atau dalam cerita Parahyangan bernama Nusya Mulya yang memerintah selama 12 tahun 1567 hingga 1579. Kerajaan Sunda bahkan tercatat baru runtuh setelah 58 tahun Sri Baduga Maharaja meninggal.